Kita beralih ke informasi lain, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, yang terjaring operasi tangkap tangan KPK kemarin tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis malam. Hakim Itong Isnaini tiba di gedung KPK sekitar pukul 8:30 malam. Itong dibawa ke Jakarta setelah tim KPK selesai melakukan pemeriksaan dan pencocokan alat bukti di Surabaya. Selain Itong, KPK juga membawa 4 orang lain yang terjaring OTT, yakni ada seorang panitera pengganti, pengacara, dan 2 pihak swasta. Menurut rencana, KPK akan menggelar konferensi pers pada malam hari ini untuk menentukan status hukum dari para terperiksa. Dalam kasus korupsi ini, KPK menyatakan Hakim Itong diduga menerima suap dalam pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. KPK masih belum menjelaskan perkara hukum yang ditangani oleh Itong. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat ini 3 orang termasuk Itong masih terus diperiksa. Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima ada 3 orang yang diamankan oleh tim KPK, diantaranya adalah hakim, panitera, dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK dan tentu kami masih memiliki waktu 24 jam untuk menentukan sikap. Pasca penangkapan Hakim Itong Isnaini Hidayat, ruang kerja Hakim Itong di lantai 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya disegel KPK. Pengadilan Negeri Surabaya sampai sejauh ini belum mengetahui perkara suap yang menjerat Itong. Humas Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan mereka menyerahkan proses hukum sepenuhnya pada KPK. Kasus yang ditangani Hakim Itong juga sudah diserahkan ke hakim lain pasca penangkapan KPK. Ya, karena baru terjadi pagi ini ya, jadi belum bisa. Tentunya ini akan diambil sikap langsung oleh pimpinan di daerah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Ya, pimpinan kita di daerah itu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pak, info terbaru dari KPK gimana Pak saat ini? Ya, sampai hari ini belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Bahkan tadi pertanyaan media juga di mana beliau sekarang ditahan dan diamankan dan sebagainya, kita juga belum bisa karena lost kontak sama sekali sama yang bersangkutan. Dan untuk mengetahui pemeriksaan terkini dari kasus penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Cindy Permadi di Gedung KPK Jakarta. Cindy, kita tahu Hakim Itong ini bersama dengan 4 terperiksa lainnya sudah tiba di KPK. Apakah malam hari ini pihak KPK akan menentukan status hukum terhadap keempatnya? Ya, di konferensi pers juga sebenarnya sesaat lagi akan dimulai. Ini kami tinggal menunggu proses administrasi yang dilakukan oleh para terperiksa yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 8:30 tadi selesai. Proses yang perlu mereka lewati terlebih dahulu misalnya adalah pemeriksaan kesehatan ataupun juga tes usap, kemudian juga menyelesaikan beberapa berkas administrasi. Tadi kami dari ruang media, kami juga bisa melihat sebenarnya sudah ada beberapa dari terperiksa sudah ada yang mengenakan rompi oranye, sehingga kami tinggal menunggu pernyataan resmi dari KPK siapa saja yang kemudian status hukumnya akan dinaikkan dari saksi atau dari terperiksa menjadi tersangka. Setelah mereka datang dan nanti akan disampaikan, tentu yang kita tunggu juga adalah konstruksi perkaranya, kemudian peran-perannya dan juga aliran dananya. Dan kalau kita hitung sebenarnya waktu 1 kali 24 jam yang dimiliki oleh KPK sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhitung dari OTT hari Rabu kemarin sebenarnya sudah selesai pada sore tadi. Artinya status hukum itu sudah bisa ditentukan. Nah kemudian
yang sudah dilakukan KPK dalam 24 jam terakhir ini misalnya adalah mulai dari pendalaman, kemudian pemeriksaan saksi, dan juga mencari alat bukti. Untuk pemeriksaan saksi ada 5 orang informasinya yang diperiksa dan juga dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Itu pertama terdiri dari Hakim Itong Isnaini Hidayat, kemudian panitera pengganti bernama Hamdan, ada 1 pengacara dan juga 2 pihak swasta. Untuk pengacara dan 2 pihak swasta memang belum dirilis identitasnya, nanti akan kami tunggu. Nah, kemudian untuk barang bukti, salah satunya dilakukan dengan penggeledahan dan juga penyegelan. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Dari Mahkamah Agung mengetahui perkara ini dimulai dari pagi tadi, ada KPK atau perwakilan dari tim KPK yang menyambangi kantor Pengadilan Negeri Surabaya pada subuh, kemudian melakukan penyegelan di ruang kerja hakim di lantai 4 gedung PN Surabaya. Informasi yang kami himpun sejauh ini memang ada barang bukti yang disita berupa uang, diperkirakan senilai ratusan juta rupiah, tapi spesifiknya ini yang masih dihitung oleh tim penyidik dan juga penyidik KPK. Adisti. Oke, kita tahu dan kita akan tunggu saja kemudian status hukum dari keempatnya terkait dengan operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, Cindy, dari informasi yang beredar di lapangan, sudah diketahuikah perkara apa yang sebenarnya menjerat Hakim Itong dan juga beberapa rekannya dalam operasi tangkap tangan di KPK ini? Terkait perkara apa ini masih sangat terbatas informasi yang kami dapatkan, Adisti dan juga saudara dari Mahkamah Agung. Misalnya mereka juga meminta untuk sama-sama menunggu perkara apa yang menjerat orang-orang yang dalam OTT kali ini. Dan kalau dari KPK sejauh ini informasinya hanya berupa adanya dugaan suap, lalu dugaan korupsi terkait perkara yang tengah ditangani di PN Surabaya, Jawa Timur. Nah, terkait dengan adanya OTT dari PN Surabaya sudah menyebutkan bahwa sejauh ini tugas-tugas yang diemban atau dimiliki oleh orang-orang yang terjerat KPK ini sudah dialihkan. Dan jika nantinya ada yang terbukti ataupun juga statusnya dinaikkan menjadi tersangka, nanti akan segera dinonaktifkan. Kemudian juga kalau misalnya kita menghitung pada bulan Januari ini sudah ada 4 OTT yang dilakukan oleh KPK. Ini adalah OTT yang keempat. Sebelumnya sudah ada Wali Kota Bekasi, Bupati Penajam Pasir Utara, kemudian Bupati Langkat, dan dia adalah terakhir yang terkait dengan PN Surabaya. Dan ada harapan dari KPK, yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kemarin, ada harapan dari KPK adalah dengan adanya rentetan OTT yang dilakukan kepada mulai dari eksekutif dan juga dari yudikatif, ini akan memberikan efek jera kepada mereka dan juga masyarakat. Adisti. Baik, diduga menerima suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap KPK. Kita tunggu bagaimana keterangan resmi status hukum keempatnya. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Cindy Pernemadi melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.